netizen ini punya satu kekuatan ya. Artinya justice by viral. Ini sering saya sampaikan juga ke mahasiswa bahwa itu satu tanda sebenarnya. Kalau ini dibaca positif dan negatif ya Mas Nasir dan Mitra Muslim. Positif kita membacanya dalam artian ada partisipasi atau ruang masyarakat untuk menyikapi hal-hal yang mungkin tidak bisa terbuka secara luas seperti itu. Yang negatif adalah ada distrust kepada penegak hukum. Ada ketidakpercayaan yang luar biasa. Kasus Sambo misalkan cukup membuktikan bahwa ada distrust yang luar biasa kepada penegak hukum. Ada istilah misalkan Twitter atau Instagram do your magic ya terhadap satu kasus. Mereka menggunakan istilah tersebut. Artinya di sini distrust ya atau ketidakpercayaan kepada negara, penegak hukum dan lain sebagainya itu yang justru menjadi ruang bagaimana kemudian justice by viral itu kemudian bekerja. Nah, ini yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Muslim TV, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam SM Talk dan edisi pertama, edisi spesial Dinamika, dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda. Nih, para pemirsa, kalau saya lihat ya di media sosial, kemudian juga di perbincangan anak muda, ternyata isu-isu tentang korupsi, isu-isu tentang hukum dan politik itu mendapat perbincangan yang lumayan tinggi. Buktinya adalah akun-akun yang membahas tentang itu, view-nya banyak, komentarnya apalagi. Nah, ini apakah merupakan sebuah pertanda bahwasanya generasi muda atau Gen Z ataupun juga Alpha dan seterusnya ini memang sangat tertarik dengan dunia politik dan hukum, atau hanya sekedar buat ngobrol-ngobrol aja biar ada bahan obrolan ketika di tongkrongan? Nah, untuk membahas ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang kita hadirkan, yaitu seorang yang menginspirasi ya, karena di usia muda menjadi salah satu dekan termuda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sudah hadir bersama kita Mas Satria Unggul Wicaksana SHMH. Assalamualaikum Mas Satria. Waalaikumsalam Mas Nasir. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Suara Muslim dan di sela-sela kesibukannya ya. Minggu lalu saya lihat berada di Sumatera nih, kemudian minggu ini di Surabaya. Minggu depan mana lagi nih? Sulawesi. Ya, bagian menjalankan tugas Mas Nasir. Jadi memang berkecimpungnya di dunia hukum ya? Iya. Karena dari dulu sangat senang sekali tentang dunia hukum, khususnya ketika kuliah ya, itu sangat senang sekali dengan isu hukum internasional, hukum tindak pidana korupsi, yang itu sampai sekarang justru menjadi passion yang membentuk kepakaran seperti itu. Jadi awalnya dari suka, kemudian karena terus-menerus menggeluti bahkan jadi pakar ya. Nah, Mas Satria kalau lihat ini, mahasiswa atau mungkin generasi muda ngelihat hukum politik di negara kita ini gimana? Mereka tertarik itu karena memang seru untuk dibahas, atau karena ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki nih gitu tuh? Ya, sebenarnya kita hidup di era sindrom pasca kebenaran ya, atau post-truth ya Mas Nasir dan Mitra Muslim. Tentu ini membawa suatu situasi di mana kebenaran, keadilan semuanya termediasi. Termediasinya melalui media sosial atau digital platform. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kanal-kanal yang bebas ini, dalam tanda petik ini, menjadikan ruang diskusi mahasiswa, ruang diskusi Gen Z dan lain sebagainya kemudian semakin meluas. Kita tahu misalkan isu Sambo ya beberapa waktu yang lalu sangat viral dan akhirnya netizen malah lebih canggih daripada jadi detektif kan gitu ya, atau penyidik polisi gitu ya. Lalu kemudian flexing harta ya, kasus di Direktorat Pajak dan sampai saat ini pun juga isu-isu korupsi. Artinya bahwa netizen ini punya satu kekuatan ya. Artinya justice by viral. Ini sering saya sampaikan juga ke mahasiswa bahwa itu satu tanda sebenarnya. Kalau ini dibaca positif dan negatif ya Mas Nasir dan Mitra Muslim. Positif kita membacanya dalam artian ada partisipasi atau ruang masyarakat untuk menyikapi hal-hal yang mungkin tidak bisa terbuka secara luas seperti itu. Yang negatif adalah ada distrust kepada penegak hukum.
ada ketidakpercayaan yang luar biasa. Kasus Sambo misalkan cukup membuktikan bahwa ada distrust yang luar biasa kepada penegak hukum. Masa iya jeruk makan jeruk, istilahnya kayak gitu ya. Atau misalkan di isu flexing misalkan, masa iya kemudian inspektorat di internal perpajakan kemudian bisa mengungkap ya kasus Rafael Alun, padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu kan gitu. Nah ini menjadi satu fakta menarik bahwa ada ruang digital ini yang kemudian diisi oleh anak-anak muda seperti itu. Jadi adanya kanal-kanal yang bisa digunakan oleh anak muda untuk bebas menyampaikan pendapat mereka. Tapi di sisi lain tadi kalau misalnya mungkin pihak yang tanda kutip tadi yang berkuasa tidak menggunakan itu dengan baik, bisa menjadi distrust kepada mereka sendiri dari publik gitu ya. Iya, ya tentu kebebasan ini selalu beriringan dengan tanggung jawab ya Mas Nasir ya. Kadang ada yang kemudian menyalahgunakan atau menyalahartikan, memperluas itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi juga ini ruang yang sebenarnya sangat prospek untuk tujuannya agar partisipasi publik semakin meningkat. Karena sekarang model partisipasi publik cukup berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang melalui media sosial kemudian peran-peran itu diisi, kontrol itu diisi. Bahkan ada istilah misalkan Twitter atau Instagram do your magic ya terhadap satu kasus. Mereka menggunakan istilah tersebut. Artinya di sini distrust ya atau ketidakpercayaan kepada negara, penegak hukum dan lain sebagainya itu yang justru menjadi ruang bagaimana kemudian justice by viral itu kemudian bekerja. Nah ini yang menarik. Ini juga bisa dalam artian jadi ancaman ke ya buat apa kuliah di Fakultas Hukum kan gitu ya. Ini yang mau saya tanyakan tadi itu. Kalau dilihat sekarang, ini trennya mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Hukum, mungkin dengan fakultas-fakultas lainnya itu gimana nih proporsinya nih? Ya, akhirnya gini, untuk mempelajari hukum itu cukup dengan basic bahwa mereka curious ya, atau penasaran. Ya, terus ikutin aja medsos tiap hari. Ya, ikut medsos, kemudian belajar di digital platform yang kemudian memberikan ilmu. Tapi sebenarnya hal itu saja tidak cukup ya, karena ada pemahaman tentang dasar-dasar filosofis, teori yang itu mengkonstruksi atau membangun logika hukum atau legal reasoning yang itu nggak didapatkan di media sosial. Cara membangun konstruksi, cara membangun peristiwa kalau di dalam konteks pidana ya atau tindak pidana korupsi katakanlah kalau lebih spesifik. Nah itu yang diajarkan di Fakultas Hukum sebenarnya. Nah, itu nggak didapatkan di medsos gitu ya. Kalau mungkin ada kuliah umum gitu di sana ya. Nah kalau minat mahasiswa sendiri gimana ke Fakultas Hukum nih saat ini? Swing ya, artinya beberapa fakultas mungkin yang sekarang digandrungi ya, yang ada engagement atau keterkaitan dengan isu digital ya, misalkan desain komunikasi visual atau informatika dan lain sebagainya. Tapi di sini justru menjadi challenging bagi Fakultas Hukum bahwa dia tidak bisa mempertahankan tradisi lama gitu ya yang itu selama ini berada di Fakultas Hukum. Artinya Fakultas Hukum atau pendidikan hukum harus kemudian beranjak dari cara pandang yang interdisipliner, cara pandang yang lintas disiplin ilmu. Itu yang sekarang akhirnya membuat penasaran calon mahasiswa atau Gen Z ya untuk berkuliah itu semakin kuat sebenarnya Mas Nasir. Sehingga mereka makin tertarik dengan jurusan ini gitu ya. Betul. Oke, karena kayaknya semua hal sekarang berhubungan dengan hukum ya. Betul. Ada bisa dikait-kaitkan lah gitu ya. Saya ngomong sekarang aja kalau misalnya salah-salah bisa menuntut. Saya harus punya penasihatnya nih di hukum gitu ya. Oke, nah tadi menarik Mitra Muslim, artinya para pemirsa Suara Muslim TV, kita lihat kasus-kasus yang disampaikan tadi itu ya, yang ramai misalnya pamer harta nih, flexing gitu, dan akhirnya karena kekuatan netizen yang mengulik, yang nyari-nyari gitu ya, postingan, akhirnya berujung ke KPK. Banyak sudah contoh-contohnya ya. Kita melihat apakah para pejabat ini kemudian tidak boleh kaya raya gitu, atau boleh saja tapi nggak perlu diposting gitu ya. Diam-diam aja hedonnya tuh gitu. Atau gimana nih kita lihat para pejabat sekarang ini? Ya, itu adalah efek ya, di mana seseorang ya, entah pejabat maupun bukan, dia ingin agar eksis, kemudian merasa dihargai dengan kekayaannya. Tapi akan sangat fatal kemudian jika itu dilakukan oleh pejabat publik yang dia digaji oleh pajak, yang kemudian dipungut oleh masyarakat, dari masyarakat. Nah, isu flexing ini juga semakin kuat ketika kemudian kita berbicara bagaimana penyimpangan ya atau penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan. Misalkan Rafael Alun, bagaimana
56 miliar ya selama dia dan tidak punya utang loh. Sekaya itu ya ternyata ya. Sekaya itu ya. Ini justru menjadikan suatu kecurigaan. Kecurigaannya itu bukan artian netizen itu nggak boleh julid terhadap kekayaan orang. Kaya boleh. Tapi kalau kaya tidak wajar, itu yang tidak boleh. Kekayaan yang tidak wajar dalam konteks korupsi ada yang disebut sebagai illicit enrichment. Nah, konsep illicit enrichment ini memang tidak banyak dikenal, Mas Nasir dan Mitra Muslim. Ini yang kemudian kajian ini baru ya, artinya dia harus ditemukan berdasarkan modus-modus operandi yang itu bekerja tidak hanya untuk memperkaya dirinya, misalkan ada praktek pencucian uang. Jadi uangnya supirnya atasnamakan supirnya, asetnya di atasnamakan istri, anak dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya merangkum pada satu sumber kekayaan yang sama, yang itu melanggar hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi problem ketika konsep illicit enrichment ini tidak dipahami, bahwa konsep ini memang baru seperti yang saya sampaikan tadi, karena itu adalah ekses atau dampak dari konsep pemberantasan korupsi di tingkat internasional seperti itu. Dan kalau kekayaan tidak wajar ini kan harusnya bisa di tracking atau dilihat dari misalnya laporan harta kekayaan pejabat negara itu. Apakah selama ini tidak berjalan atau justru karena udah dilaporkan ya sudah nggak diperiksa lagi ini? Ya, LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini hanya sebatas formalitas saja kalau saya lihat. Karena seperti kasus Rafael Alun itu sudah disampaikan di beberapa tahun sebelumnya ke KPK ya, temuan dari PPATK. PPATK dia adalah lembaga negara, Financial Intelligence Unit ya, yang kemudian melihat ya ada aliran dana tidak wajar yang menimbun akhirnya kekayaan tersebut. Nah, ini tidak dilanjutkan, tindak lanjuti maksud saya sebagai temuan atau fakta sebagai tindak pidana korupsi atau kejahatan turut serta ya kalau dalam konteks pidana ya, yaitu pencucian uang. Nah, inilah yang kemudian menjadi janggal. Kenapa kemudian ketika viral baru diproses kan gitu ya? Pertanyaannya ada apa? Akhirnya kan karena netizen menemukan momentum itu yang akhirnya kemudian di Dirjen Pajak di DIY, lalu ada sekda yang ada di Provinsi Jambi dan lain sebagainya kan diviralkan ya. Termasuk kasus terbaru kan yang di Lampung ya, Bima yang kemudian menggunakan TikToknya untuk jalan-jalan berlubang dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa political will ya, kita bisa sebut itu ya, aspek politik hukum dari penegak hukum, KPK, Kejaksaan untuk kasus korupsi ya, atau misalkan kepolisian katakanlah di tahap awal, ini yang belum ada. Dan inilah yang kemudian, ya sudah, netizen mengambil alih peran itu, sehingga akhirnya publik mendesak dan penegak hukum mau nggak mau dia harus menindaklanjuti kan gitu ya. Ya tadi yang disampaikan mendapatkan keadilan karena keviralan tadi itu ya. Iya benar. Kan jadi gemes artinya netizen ini ya. Kok nggak atau saya sendiri juga melihat baca beritanya misalnya di media online kepala dinas kalau nggak salah yang ibu-ibu yang punya tas macam-macam gitu ya, akhirnya diperiksa KPK karena desakan netizen. Betul. Apakah kemudian KPK bekerja karena desakan netizen atau karena dia sudah menemukan memang ini nggak wajar nih kekayaannya, kenapa harus nunggu desakan dari netizen untuk bekerja gitu ya? Ya, tentu kita kalau membicarakan KPK, kita harus clear bahwa KPK sendiri harus independen. Nah, masalahnya di sini kemudian KPK ya tentu kita lihat ya banyak kepentingan yang tarik ulur dan lain sebagainya. Entah masalahnya apa ya. Saya rasa di media yang sama di Suara Muslim saya juga sudah jelaskan panjang tentang bagaimana independensi KPK ya sebagai pemberantas tindak pidana korupsi harusnya berada di depan gitu ya. Nah, kasus Dinkes ya, Lampung ya, Kadinkes Lampung ya. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Lampung yang dia berkuasa 14 tahun. Kalau tidak diviralkan Bima mungkin nggak kenal juga ya. Saya juga nggak tahu. Nggak kenal juga ya. Ini menjadi satu fakta bahwa ruang-ruang independensi penegak hukum itu diuji sebenarnya. Nah, disinilah kemudian bagaimana peran dari penegak hukum KPK di sini ya seharusnya jauh lebih sensitif dong, tanpa harus didorong oleh netizen kan gitu. Tanpa harus didorong netizen. Jangan-jangan nanti KPK-nya disuruh oleh netizen. Nah, kan ada sekarang tuh ya macam-macam gitu ya.
Ya termasuk KPK disorot oleh netizen misalnya pada kasus, bukan kasus ya, ini ada putusan dari MK, jabatan KPK jadi 5 tahun, kemudian kok berlakunya untuk yang sekarang? Harusnya kan berlakunya tidak berlaku surut, maksudnya gitu Mas Satria, berlakunya untuk periode berikutnya. Nah ini kan juga rame, kemudian ketua KPK-nya disorot oleh netizen dengan berbagai macam berita gitu. Ini kalau masuk ke sini dulu dah, yang tentang durasi atau masa jabatan tadi itu ya. Apa sih sebenarnya kalau Mas Satria melihat durasi jabatan 4 tahun atau 5 tahun kan cuma sekedar angka tahun gitu ya. Sebenarnya kalau dalam kasus ini sebenarnya yang ganjil itu apanya? Ya sebenarnya yang pertama ini putusan yang dimohonkan ya oleh Komisioner KPK sekarang ya, atas nama Nurul Gufron ya. Ini kalau nggak salah beliau juga orang Jawa Timur ya? Iya, orang termuda juga kayaknya. Mantan dekan Fakultas Hukum kampus di Jember ya. Nah itu menguji ya pasal 29 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019 yang itu masa jabatan 50 tahun. Sebenarnya ini kan sebelumnya enggak 50 tahun ya di Undang-Undang KPK yang lama ya. Undang-Undang 19 2019 50 tahun, sehingga akhirnya dia menggugat ya 50 tahun atau pernah memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK. Artinya sebenarnya itu adalah niat ya pribadi dari yang bersangkutan. Satu, saya sorotnya itu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada upaya saling kunci. Antara siapa sama siapa nih? Antara lembaga penegak hukum, dan mungkin momentumnya pas karena hamin 1 tahun dari bahkan kurang ya dari pemilihan presiden. Oh, jadi momentumnya 2024. Betul. Ada juga ini diputuskan, ini tidak bisa dilepaskan dari putusan MK yang mana MK sendiri juga diberikan perpanjangan jabatan di revisi Undang-Undang MK terbaru sepanjang 12 tahun. Dan tentu ada benturan kepentingan karena ketua MK memiliki hubungan keluarga dengan presiden. Iya. Adik ipar ya? Adik ipar. Nah, ini bisa ya kita bisa sebut ya jaring sirkulasi kenapa kemudian konstruksi kenapa kemudian putusan ini terjadi. Kita khawatir bahwa lembaga penegak hukum yang kita ini anak kandung reformasi ya KPK ini justru dikooptasi untuk kepentingan politik praktis. Ini yang harusnya publik, harusnya netizen juga berpikir ya, kenapa, ada apa, mengapa kok KPK yang tiba-tiba, loh MK ini di luar pakem ya, dia bukan lembaga legislatif, tapi dia membuat norma baru. Ya kan? Oke, harusnya ini dari DPR gitu ya? Seharusnya perubahan itu dari DPR untuk revisi atau perubahan Undang-Undang KPK kan gitu. Iya, perubahan Undang-Undang 19 tahun 2019. Bukan kewenangan MK, tetapi apakah MK ini pengalaman pertama? Sebenarnya bukan juga. Di kasus pemilu 2014 kalau tidak salah, ketika MK menyebut, bukan 2014 malah di pemilu sebelumnya, yang MK membuat suatu putusan positif aktif ya, ini disebut positif aktif. Misalkan untuk coblosan untuk pemilu, peserta pemilu tidak perlu masuk DPT, cukup bawa KTP. Nah, itu pengalaman MK membuat norma baru. Nah, ini di kasus ini kemudian dia mengulangi. Tentu dilihat ya, fasenya kan kita lihat ada hubungannya dengan pemilu. Ada kaitannya dengan pemilu, tone-nya ada kaitannya dengan pemilu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kan gitu ya. Apalagi MK sekarang sudahlah distrust ya. Ini declining ya, penurunan kepercayaannya. MK yang dulunya sangat heroik ya, kemudian declining. KPK pun juga sama. Ini terbukti dengan indeks persepsi korupsi kita turun, dan itu lebih parah dari pasca reformasi. Indeks persepsi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Itu skor terburuk dari pasca reformasi seperti itu. Jadi ada hubungan juga dengan kinerja KPK dalam hal ini. Sangat dampak seperti itu. Jadi kalau saya sebagai netizen ini misalnya ini kan indeks persepsi korupsinya buruk, bisa dianggap pekerjanya nggak bekerja dengan begitu baik. Tapi kalau malah minta jabatan diperpanjang jadi 5 tahun,
Itu kan jadi heran juga nih netizen bertanya-tanya gitu ya. Yeah. Tapi dikabulkan oleh MK yang tadi di sini disebutkan sebenarnya norma baru lagi nih dibuat sama MK. Harusnya dari DPR yang memperpanjang itu. Betul. Apa kepentingan yang ada di situ nih? Ya, kita lihat bagaimana bekerjanya politik hukum ya yang terjadi di balik itu ya, atau bisa ditambah lagi politik ekonomi dan hukum. Karena ya tentu apalagi ini ada kaitannya ya dengan presiden yang mau cawe-cawe ke pemilu kan gitu ya, yang itu ingin memastikan bahwa legacy yang dia tinggalkan di periode akhir ini kemudian berlanjut gitu ya oleh suksesornya kan gitu ya. Semua instrumen digerakkan, termasuk lembaga penegak hukum seperti KPK. Ini sayang sekali. Padahal posisi KPK sendiri sangat strategis ya untuk di pihak masyarakat gitu ya, di pihak isu pemberantasan korupsi. Tapi kalau sudah situasinya di hijack, ya, saya sebut di hijack ya. Mohon maaf kalau saya bahasa saya mungkin agak kasar atau kurang tepat, di hijack, dibajak gini. Lembaga-lembaga negara seperti MK, ini bukan istilah yang saya sebut ya. Ini banyak periset ya, Marcus Mitzner, lalu apa namanya Edward Aspinall ya. Kolega saya di Melbourne ada Mugis Mudofir, mereka menyebut sama, declining demokrasi, kemunduran demokrasi selalu berkaitan dengan dibajaknya lembaga-lembaga negara yang memiliki semangat untuk mengawal reformasi. Ini kan lembaga pasca reformasi semua tuh. Betul. KPK, MK ini kan lembaga pasca reformasi. Mereka ketika mereka dibajak, efeknya langsung berdampak kepada declining, kemunduran demokrasi seperti itu. Oke. Dan tadi kalau misalnya ada yang menyampaikan harusnya kan putusan MK itu berlaku setelahnya, bukan berlaku surut untuk ke komisioner yang sekarang sedang menjabat. Meskipun Ketua KPK mengatakan kami siap untuk menjalankan amanah ini kan. Nah ini apakah juga sebuah norma baru atau memang sudah pernah juga terjadi sebelumnya? Nah, ya kita tentu yang belajar di Fakultas Hukum ya selalu memahami bahwa ada yang disebut istilah asas legalitas kan gitu ya. Baik dalam konteks pidana maupun tata negara yang mana ya putusan itu seharusnya mulai berlaku setelah diputuskan kan gitu ya. Tapi di sini memberikan frasa penafsiran yang luas ya, dalam artian bagaimana tidak ada ketentuan gitu ya. Ada istilahnya gini ya di putusan itu, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Itu dirubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 66 tahun pada proses pemilihan. Nah, ini ada tafsiran itu. Nah, tafsir ini yang kemudian menjadi ruang sangat mungkin bahwa putusan ini juga berlaku bagi komisioner yang sekarang. Padahal komisioner sekarang itu diangkat di tahun 2019 sampai 2024 gitu ya. Itu masa periodisasi pimpinan KPK sekarang kan gitu. Nah ini kan jadi aneh gitu ya. Dan bisa jadi ini akan menjadi presiden buruk bagi lembaga negara independen anak reformasi ini. Begitu Mas Nasir. Kira-kira maksudnya apa yang menjadi alasan mereka pengen jabatannya nambah ini? Setahun gitu ya ditambah itu. Kalau kita mikirnya ya udah selesai lah, nanti ikut lagi kan di periode berikutnya kan bisa kan? Gimana tuh? Ada fase ya 2023 ke 2024 kan. Sekarang kan pansel lagi jalan tuh, pansel pemilihan KPK. Kalau ada dampak dari putusan ini tentu ini kan molor. Ya kan? Sehingga apa? Ya upaya-upaya untuk ya kita nggak tahu ya, semoga tidak benar ya. Ada isu tentang penjegalan salah satu capres, bagaimana kemudian mereka saling kunci dari kasus-kasus korupsi. Ini yang membuat demokrasi tidak sehat. Ya tentu kita berdiri pada standing due process of law ya. Jadi penegakan hukum dia harus berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Jangan sampai kemudian lembaga negara seperti KPK ini kemudian dijadikan tadi alat politik yang itu harganya sangat mahal ya, karena itu mereka mendapatkan mandat dari reformasi loh. Itu sangat mahal menurut saya. Karena itu netizen harus melakukan magicnya gitu ya dalam hal ini Mitra Muslim. Tapi kalau saya lihat Mas Satria ini rilis dari LSI, tingkat kepercayaan kepada KPK paling tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, 71%.
71 lumayan ya, kalau di kampus 71 tuh B ya? B. Belum sampai A ya, apalagi A+ gitu. Ini apakah yang memuaskan atau tidak memuaskan nih kalau lihatnya? Kalau dilihat dari survei sejenis ya, misalkan posisi dari KPK itu justru lebih rendah daripada TNI katakanlah atau presiden ya. Ini di luar konteks penegak hukum ya. Kalau perbandingannya dengan polisi ya memang lebih tinggi KPK kan gitu ya. Dibandingkan kepolisian. Tapi kalau dengan lembaga negara as a whole secara umum itu jauh masih kalah daripada TNI dan presiden ya. Ini menunjukkan bahwa memang yaitu tadi ekses tadi dampak kinerja yang buruk terhadap situasi pemberantasan korupsi, apalagi sekarang kan ambil dalam tanda petik ya saling ambil peran gitu ya dengan kejaksaan sendiri, misalkan di sub BTS Menkominfo ya sekarang ya, kemudian kejaksaan masuk kasus minyak goreng sebelumnya Asabri. Ini menunjukkan kejaksaan juga berbenah di sini. Tapi di sisi yang lain KPK justru tidak berbenah di sini ya untuk menjalankan ininya. Walaupun saya nggak tahu ya, karena posisi kejaksaan di dalam konsep tata negara memang berada di bawah presiden. Sekarang pun KPK sekarang sama ya, pasca Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah ini tinggal dilihat bagaimana persepsi publik melihat dua lembaga negara ini. Oke. Dan tentu ya kalau lihat lagi, balik lagi ke bicara tentang anak kandung reformasi tadi disampaikan, ada lembaga-lembaga yang kita bahas hari ini nih Mitra Musim ya. Setelah reformasi 26 tahun ya? Iya, 25 tahun. 25 tahun reformasi, artinya ini anaknya akankah dilahirkan anak baru yang lebih bagus dibandingkan yang sekarang, atau membenahi yang ada ini dulu? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Nasir dan Mitra Muslim, sebenarnya ini kos yang sangat mahal, biaya yang sangat mahal. Seharusnya kita saling mengkontrol ya, lembaga-lembaga yang sudah ada ini sebenarnya sudah bagus ya awalnya ya. Kayak KPK, di Undang-Undang KPK awal itu bagus sekali sebagai lembaga pemberantasan korupsi independen. Nah dari istilahnya aja independen ya, sehingga konsepnya seharusnya tidak memihak di dalam satu kekuasaan ketatanegaraan ya. Dia kalau di dalam konsep ketatanegaraan disebut auxiliary bodies gitu ya, lembaga negara penunjang yang dia mengkontrol, kayak Komnas HAM misalkan sekarang ya, atau Ombudsman itu disebut auxiliary bodies. Nah KPK pun juga sama seharusnya diposisikan itu, tidak memihak pada satu kekuasaan. Nah ketika ini berbicara tadi apakah harus dibubarkan dulu KPK dan membentuk lembaga baru, ini biayanya mahal. Lebih mahal lagi? Lebih mahal lagi. Karena politik hukumnya, kemudian bagaimana komitmennya dan lain sebagainya, penganggarannya dan lain sebagainya. Yang ada inilah yang seharusnya harus dilepaskan dari pembajakan ya, agenda hijack atau pembajakan lembaga negara pemberantas korupsi ini, sehingga ya pertaruhannya berada di tangan masyarakat sebenarnya. Karena masyarakat yang memiliki kedaulatan, ya masyarakat seharusnya punya visi atau agenda yang punya komitmen pemberantasan korupsi, yaitu dipertaruhkan nanti. Artinya nanti di 2024 mungkin capres-capres yang akan dipilih oleh masyarakat harus concern benar-benar tentang masalah ini ya? Isu korupsi, ini penting. Karena apa? Jangan sampai kemudian negara ini justru diobral gitu ya. Tidak ada kontrol ya. Ini rumus ya, kalau meminjam pendekatan Klitgard ya, pemberantasan korupsi itu kenapa gagal? Karena kontrol itu tidak ada, kontrol baik ke atas maupun ke bawah. Ke bawah itu dari masyarakat maupun kontrol dari lembaga negara pengkontrol, watchdog ya istilahnya ya, anjing pengawas gitu ya. Sekarang kan itu KPK. Sekarang itu KPK sebenarnya. Tapi karena kooptasi itu sehingga perannya terkikis. Nah inilah tinggal mengandalkan peran masyarakat. Nah sehingga kalau mau pemberantasan korupsi ini betul-betul firm ya atau kuat ya, bagaimana kemudian KPK yang sudah ada ini kita kuatkan, independensinya harus dijaga, orang-orang yang punya misi dalam tanda petik tadi, yang punya menggugat ini ya, atau klan-klan yang punya misi untuk merusak KPK, inilah yang kemudian perlu dikawal seperti itu. Itu yang perlu dihempaskan oleh netizen ya, kalau bahasa netizen. Nah, balik lagi ke media sosial tadi sebagai kanal-kanal yang bebas untuk berekspresi dan siapapun bisa menjadi apapun di media sosial. Bahkan orang yang mungkin seperti kasus Bima tadi yang nggak tahu siapa dia, tiba-tiba jadi terkenal karena dia
memposting sesuatu. Tapi kemudian kan ada juga yang disampaikan tadi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, mungkin panduan nih Mas Satria kepada teman-teman netizen yang mungkin bermedia sosial saat ini, gimana menggunakan media sosial itu paling tidak nanti nggak kena delik hukum lah gitu, nggak bakal digugat atau disomasi oleh siapa gitu. Kan ada juga tuh dia memposting sesuatu, memang yang diposting ini salah gitu ya, tapi kemudian akhirnya digugat oleh yang diposting karena menganggap mencemarkan nama baik, masuk undang-undang ITE dan lain sebagainya tuh. Gimana? Sebenarnya kita punya ya SKB ya, surat keputusan bersama antara Menkominfo, Kepolisian dan Kejaksaan tentang Undang-Undang ITE. Jadi ada triknya sebenarnya kalau netizen lihat ya. Misal contoh satu, ketika mengkritik jangan sampai menyebut nama orang. Nah, ini contoh saja. Inisial boleh ya? Untuk pasal 21 ayat 3 menyebut inisial, ciri-ciri itu tidak apa-apa. Tapi ciri-ciri nggak apa-apa. Jangan menyebut langsung nama orang. Misalkan kalau menirukan parodi gitu boleh juga. Nah, parodi itu boleh. Oke. Asal tidak ini kasus Haris Fathia ini sangat kita sesalkan ya, padahal dia mengkritik karena berbasis saintifik ya, berbasis hasil riset gitu ya. Tapi memang menyebut nama Lord, nama Perdana Menteri. Nama Lord ya. Yang ini membuat tersinggung. Nah, itu ada triknya tadi. Nggak boleh menyebut nama orang. Oke, nggak boleh nyebut nama ya. Inisial atau parodi boleh tadi itu ya. Inisial parodi boleh. Kalau gemes banget juga nih. Kemudian apa lagi tuh? Selalu gini, yang kedua, jangan kemudian menggunakan istilah konfrontatif, tapi menggunakan kalimat tanya. Nah, ini selalu diajarkan. Apakah benar Presiden sekarang berperan dalam declining demokrasi, kemunduran demokrasi? Jadi dia bertanya, daripada menuduh, bukan berstatement atau menuduh ya. Daripada menuduh Presiden sekarang ini yang menyebabkan demokrasi kita mundur, otoritarianisme. Nah, itu kan menuduh ya, lihat langsung ya. Digunakanlah kalimat tanya. Apakah benar Presiden kita sekarang menciptakan declining demokrasi? Ini contoh ya. Nah, itu bebas. Cuman nanti masalahnya itu di kolom komentarnya. Itu yang kemudian dong atau rame dan macam. Nah, itu kalau di kolom komentar kita bisa lepas tangan nggak? Maksudnya itu kan komentar, bukan saya. Di kolom komentar pun juga sebenarnya harus hati-hati. Ini kasusnya AP Hasanuddin ya, kemarin yang rame sebelum Idul Fitri. Seingat itu kan di kolom komentar ya, yang dia mau membunuh semua. Iya, betul. Membunuh kan semua warga Muhammadiyah dari profesor itu ya. Iya, dengan profesor. Nah, ini pun juga harus hati-hati karena capture, screenshot. Nah, ini kadang menjadi pro kontra ya. Pada satu sisi dia bisa mengungkapkan kebenaran, sisi lain dia bisa didistorsi informasinya atau didisinformasi ya. Screenshotnya tidak utuh dan sebagainya. Ini yang juga akan menjadi situasi yang rawan. Jadi itu tadi sebenarnya ada panduannya. Teman mitra Muslim bisa cek ya di SKB ya, surat keputusan bersama Menkominfo dengan Kepolisian dan Kejaksaan tentang Undang-Undang ITE. Itu clear, itu ada guidance-nya itu. Jadi biar lebih aman ketika berselancar dan berkomentar ya. Nah, hati-hati. Sekarang mungkin kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu gitu ya. Dan kita bisa masih tetap menyampaikan ekspresi kita, pendapat kita dengan bebas, tapi bertanggung jawab tadi ya. Betul. Sehingga ruang-ruang diskusi itu jadi lebih sehat jadinya. Betul. Enggak yang saling ya sekarang kalau lihat komentar tuh kayak tutup aja ada komentarnya gitu ya. Karena saking pusingnya ngeliat komentar-komentar yang ada di sana. Baik, terima kasih Mas Satria sudah hadir di Dinamika Suara Muslim Talk pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berdiskusi lagi lain kesempatan. Dan juga Mitra Muslim, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pesan kepada Mitra Muslim agar kita bisa menjaga, mengawal tadi ya lembaga-lembaga anti korupsi ini, kemudian juga demokrasi kita, agar kalau tadi misalnya disebut decline bisa naik lagi lah perlahan-perlahan. Kepada netizen, silahkan. Ya, tentu Mitra Muslim, bagaimana kemudian kita bisa memiliki agenda yang sama ya, bahwa good governance ya, pemerintahan yang baik itu tidak akan pernah terwujud dan hanya menjadi slogan ya, ketika kemudian kita apatis terhadap isu yang ada di sekitar kita, lebih peka, lebih aware terhadap isu-isu termasuk kasus pemberantasan korupsi, bagaimana kita harus punya peran mengeluarkan opini. Ini penting dalam tujuannya untuk menguatkan demokrasi. Karena apa? Ketika demokrasi kuat,
tentu masyarakat semakin sejahtera karena ekonominya semakin bertumbuh seperti itu. Akan menjadi omong kosong kalau kemudian demokrasinya decline, negaranya otoriter, pemerintahnya lebih suka menindas warga negaranya dan masyarakatnya tertindas gitu ya, dan ekonominya akan terpuruk. Itu selalu ada kaitannya. Jadi ini yang harus kemudian menjadi misi atau agenda kita bersama, bahwa isu pemberantasan korupsi dan lain sebagainya bukan hanya domain orang hukum, bukan domain fakultas hukum, tapi ini adalah isu kita bersama. Itu yang harus terus kita sampaikan seperti itu. Ya, jangan apatis mitra muslim ya, karena yang menentukan nasib negara kita bertahun-tahun yang akan datang ada di tangan kalian-kalian semua. Demikian SM Talk Dinamika, saya Muhammad Nasir dan seluruh mitra yang bertugas pamit dari ruangan Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.